Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, barangkali ada yang sudah pernah mendengar ataupun belum, ya. Ini adalah kisah tentang seorang ulama tabi'in pada masa tabi'in, ya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama di generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu maksudnya adalah zaman setelah zaman para sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang ulama yang berguru kepada para sahabat, ya, seperti Utsman bin Affan, ya, Anas bin Malik dan yang lain-lain, ya, di mana beliau pernah mengalami ada tamu, ya, atau murid atau orang yang meminta nasihat kepada beliau, Imam Hasan Al-Basri. Ya. Jadi ada 4 orang di mana mereka punya masalah yang berbeda. Orang yang pertama datang bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri dengan menyampaikan masalahnya, di mana dia mengalami paceklik, gagal panen. Ya Syekh, ya guru, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya saat ini adalah paceklik. Lalu beliau berpesan, ya, kepada si penanya itu adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Selesai, tamu itu pulang. Kemudian dilanjutkan oleh tamu yang kedua. Datang juga kepada Imam Hasan Al-Basri, menanyakan atau meminta nasihat dengan kondisi yang berbeda. Ya, yaitu tamu kedua bertanya, ya Syekh, ya guru, saya orang fakir, orang yang nggak punya atau kekurangan harta. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa terbebas dari kefakiran ini? Lalu nasihat Imam Hasan Al-Basri adalah senantiasalah beristighfar. Istighfar lagi jawabnya. Setelah itu tamu yang kedua pulang, dan dilanjutkan lagi ada tamu yang ketiga yang juga menanyakan atau meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri dengan masalah yang berbeda juga. Ya, yaitu tamu yang ketiga menanyakan atau meminta nasihat, ya Syekh, ya Imam, di daerah saya mengalami kekeringan yang berkepanjangan, tidak pernah hujan. Apa yang harus kami lakukan? Lalu Imam Hasan Al-Basri menyatakan atau memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tamu yang ketiga pulang, dan ada lagi tamu yang keempat. Ya, di mana tamu yang keempat juga sama, menyampaikan pertanyaan, meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri, yaitu dia memiliki masalah belum punya keturunan, belum punya anak. Sudah berkeluarga, lama belum punya anak. Lalu apa yang harus kami lakukan ya Syekh, ya Imam? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang keempat kemudian pulang. Tanpa disengaja dikisahkan, mereka bertemu. Keempat orang tamu tadi bertemu tanpa disengaja. Lalu mereka saling bercerita, loh, kok jawabannya sama? Jawabannya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini jadi penasaran nih, kenapa kok kita punya 4 masalah yang berbeda, tapi jawabannya cuma satu. Yaudah, kalau gitu kita balik lagi, kita tanyakan kepada Syekh, kita tanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kenapa kok 4 masalah yang berbeda, jawabannya cuma satu. Singkat cerita, keempat orang tadi bertemu lagi kepada sang imam. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa kok dari 4 masalah kami yang berbeda, jawabannya cuma satu, yaitu
perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang imam menjawab bahwa jawabannya itu, bahwa nasihatnya itu adalah bersumber dari Quran surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Yang artinya adalah, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit di atas kalian, dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, serta akan mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Masya Allah. Ternyata yang menjadi nasihat dari Imam Hasan Al-Basri adalah beliau menyampaikan yang bersumber dari Al-Quran, firman dari Allah Subhanahu wa taala atas masalah dari keempat orang tersebut yang berbeda-beda. Akhirnya mereka bisa memahami, lalu mereka izin pulang dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata istighfar luar biasa. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari istighfar tersebut. Mari kita perbanyak istighfar kita, selain untuk mensucikan diri kita, kemudian untuk mengundang hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, mengundang datangnya ampunan, mengundang datangnya rezeki, mengundang kebaikan-kebaikan yang lain kepada kita. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.